Pira, satu orang saja. Ayo. Pira, pimpin kita dalam doa. Berdoa saja. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Yesus, terima kasih atas pertolongan-Mu dari rumah kepada sekolah ini. Tuhan Yesus, kami ingin memulai mata pelajaran kami, kiranya berkati kami segala dan dipelajari mata pelajaran kami, kiranya tanamkanlah di hati kami agar kami dapat bisa mempelajarinya di rumah. Tuhan Yesus, begitu juga guru-guru kami yang ingin mengajari kami, kiranya Tuhan berkati mereka agar dapat bisa menyelesaikan materi yang disampaikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, Miss mau lihat dulu siapa yang masih belum hadir pada hari ini. Ada alasannya enggak? Ada suratnya? Kalau ketemu Delman ya, beritahu ya Delman, jangan malas-malas ya ke sekolah. Kita yang lain ya, nggak boleh malas-malas ke sekolah. Oke, saya lihat kelas kita sangat berantakan sekali, tidak rapi. Tolong dirapikan dulu, diikuti dulu. Ini, ayo ikuti semua biar rapi. Ikuti yang lain ya. Yang satu baik silakan ikuti. Oke, ayo. Biar kita belajar hari ini. Oke, ada yang lebih bersemangat belajar hari ini. Mari kita ice breaking dulu. Oke, Miss undang semua yang Miss untuk bangkit berdiri. Kita nyanyi sama putar. Semuanya 1, 2, 3 ya. Putar-putar, berputar, jangan diputar-putar, peganglah bahu, jangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Jangan diputar-putar, berputar, jangan diputar-putar, peganglah bahu, jangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah, diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke kiri. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Hari ini kita pelajarannya apa? Matematika. Oke, kemarin kita sudah belajar tentang apa? Masih ingat pelajaran kemarin? Sudah bisa mengumpulkan data? Oke, sekarang kita ke topik baru. Topiknya adalah piktogram. Sudah pernah dengar piktogram? Oke, tujuan kita belajar piktogram hari ini agar kita pertama nanti kita bisa membuat piktogram. Yang kedua, kita bisa membaca piktogram. Yang terakhir, kita bisa menganalisis data dari piktogram. Oke, sebelumnya dulu, Miss mau tanya, apakah anak-anak Miss pernah melihat data yang disajikan dalam bentuk gambar? Ada yang pernah lihat? Ada yang belum pernah? Siapa yang pernah lihat? Oke, contoh si Nobel. Apa data contohnya data dalam bentuk gambar? Gambarnya apa? Siapa yang siapa yang suka sayur kangkung, bayam, sawi dan sayur. Oke, ada lagi. Ada lagi yang pernah lihat tadi semua katanya juga pernah lihat data dalam bentuk gambar. Sudah kan si Sandra? Sudah pernah lihat Sandra?
Sudah ada gambar-gambar enggak? Oke, bagus ya. Menurut kalian, mengapa kadang-kadang data itu disajikan dalam bentuk gambar, bukan hanya angka saja? Ada yang bisa kasih pendapat? Mengapa biasanya kadang-kadang itu data itu kadang disajikan dalam bentuk gambar, bukan hanya angka saja? Kan selama ini kan yang kita lihat hanya angka saja kan, tapi ternyata ada dalam bentuk gambar kan. Sudah pernah lihat kan dalam bentuk gambar? Terus kenapa data itu disajikan dalam bentuk gambar? Kenapa bukan hanya angka saja? Ada yang tahu? Agar apa, Panca? Agar lebih mengerti. Agar lebih mengerti. Ada lagi? Hanya cuma mudah mengerti. Apakah kalau disajikan dalam bentuk gambar, apakah tidak lebih menarik? Menarik. Ya. Nah, jadi nanti kita akan belajar bagaimana sih data-data itu yang disajikan dalam bentuk gambar. Itulah pelajaran kita hari ini. Judulnya apa? Pictogram. Oke. Untuk pembelajaran kali ini, Miss mau kalian membentuk kelompok. Langsung saja ya, Miss yang mau membentuk kelompok. Saya mau kelompok 1, Dustin, Madu, Diam, Vira, sama Panci. Ayo, kita akan dibentuk kelompok. Si kelompok 2, Nobel, Nanda, Sandra, George, dan Lipat. Oke, silakan dibentuk ya. Kelompok 3, Lucy, Sandra, Angel, Ian, Kasih, sama Romia. Ayo, kelompok 4 ini, satu dari ini kelompok 4. Oke, untuk pelajaran kali ini, karena kita belajar tentang program, Miss punya media pembelajaran, namanya baca Pictogram Smart Board. Pictogram Smart Board. Nah, ini adalah papan pintar piktogram. Jadi nanti media pembelajaran ibu ini nanti dia ada informasi tentang piktogram, ada pengertiannya, ada fungsinya, terus bagaimana membuat piktogram, bagaimana cara membacanya, terus apa beda piktogram dengan tabel frekuensi, dan juga bagaimana cara mencari piktogram, bagaimana cara membuat piktogram. Oke. Sebelumnya dulu kalian cuma punya satu piktogram, Miss kasih kesempatan satu-satu kelompok dulu untuk observasi apa saja yang dilihat dari media ini. Ayo silakan ya. Sabar ya kelompok lainnya. Kelompok 1 dulu. Ada silakan diperhatikan apa saja yang kalian dapatkan dari papan ini. Nah, lu kan perhatikan ya. Sudah ya? Sami ya? Silakan sekarang. Coba. Ayo, coba dilihat. Coba dilihat apa beda tabel frekuensi sama piktogram. Ini kan tabel frekuensi piktogram.
Oke, dari papan pintar piktogram kita, Miss mau tanya, apa saja tadi yang kalian lihat dari papan piktogram? Apa dari kelompok satu apa tadi yang kalian lihat? Apakah kalian cuma bisa melihat duanya saja, tidak dapat informasi? Saya bisa tanya, dari setelah melihat papan piktogram tadi, bisa tanya, piktogram itu apa sih? Apa Manca? Piktogram adalah data dalam bentuk gambar atau simbol. Data dalam bentuk gambar atau simbol. Ada yang lain? Ada yang beda pendapat dengan Panca? Atau sama semua? Kalau begitu, Miss mau tanya, ada nggak yang tahu cara membaca piktogram tadi? Ada setidaknya ada satu cara membaca piktogram, ada yang tahu? Ada yang tahu perbedaan piktogram dengan tabel frekuensi? Si Nobel, apa Nobel? Kalau piktogram itu ada dulu kalau tabel Ada yang setuju atau yang setuju? Kata Nobel kalau piktogram itu angka, kalau tabel frekuensi itu gambar. Apa Pira yang benarnya? Piktogram. Tabel frekuensi. Iya. Ada lagi. Benar yang dibilang Pira. Jadi Nobel, kalau piktogram itu dia data dalam bentuk gambar. Kalau tabel frekuensi data dalam bentuk Oke, setelah melihat gambar ini kalian bisa bertanya, kalian masukkannya data itu disajikan dalam bentuk angka atau dalam bentuk gambar? Pilih dalam bentuk gambar, angkat tangan. Kenapa pilih dalam bentuk gambar? Berarti lagi suka piktogram ya? Setelah lihat gambar piktogram tadi, ada yang mau bertanya setelah mengamati gambar piktogram tadi? Ada yang mau tanya? Si Alessia, apa Alessia? Kenapa kalau dibuat data dikumpulkan data terlebih dahulu? Ada yang bisa bantu jawab pertanyaan si Alessia? Tidak. Tadi dikumpulkan data terlebih dahulu itu tuh cara membuat piktogram kan? Itu langkah pertama kan? Benar apa salah? Iya. Membuat piktogram itu salah satu langkahnya tadi pertama adalah mengumpulkan data terlebih dahulu. Kenapa harus dikumpulkan data terlebih dahulu? Ya supaya kan tidak mungkin kita buat saja piktogram tanpa ada dasarnya, tanpa ada data yang akurat. Biar juga data yang kita sajikan itu benar-benar nyata, tidak bohongan. Jadi data yang kita sajikan itu nanti bisa mengerti Alessia? Ada yang kasih pertanyaan lagi? Oh, si Fira, apa Fira? Kenapa di tabel frekuensi tulis ada 40 kue, sedangkan di piktogram itu cuma 4? Oh iya, kenapa kalau analisa misalnya tadi, kenapa kalau di tabel frekuensi tadi kan 40 kue kan? Iya. Kenapa pas di piktogram cuma 4? Itu pertanyaan Sekira. Ada yang penasaran dengan jawaban pertanyaan Sekira? Kira-kira ada yang tahu jawabannya? Iya, itu namanya piktogram. Jadi piktogram ini kan dia data yang disajikan dalam bentuk gambar. Nah, ketika data disajikan dalam bentuk gambar, kalau sebenarnya kita buat 40 saja semua kue,
frekuensi tertentu, maksudnya frekuensi yang sama. Contohnya satu kue mewakili 10, satu gambar kue mewakili 10 kue. Jadi kalau contohnya tadi di tabel frekuensi, hari Senin dia 40, pas di program kenapa cuma 4 gambar kue? Karena satu gambar kue itu mewakili 10 kue yang terjual. Berarti kalau 4 kue berarti 4 kali 10. Kalau contohnya dia sajikan 5 kue, berarti berapa banyak kuenya sebenarnya? 50. Kalau contohnya 80 kue, berarti kalau di bawah piktogram berapa jadinya? Sudah mengerti ya? Saya mau 2 orang sedang kelompok, silakan mewakili kelompoknya. Silakan dicari apa saja informasi yang ada di papan pintar piktogram. Ayo, silakan. Silakan masing-masing kelompok. Silakan dicatat ya, dikumpulkan informasi, ada di sini, dibagikan, didiskusikan sama teman-teman kelompoknya. Ayo, dicatat ini ya apa saja yang ada di sini. Sudah. Oke, silakan kembali ke kelompok masing-masing. Silakan apa saja informasi dari papan pintar piktogram diberitahukan sama teman-teman yang lain, didiskusikan ya. Terus ada soal lain kan? Silakan dikerjakan soal tersebut ya dalam kelompok. Ayo. Ayo, silakan dibagikan sama teman-temannya. Ayo, diberitahu sama teman-temannya. Dikerjakan secara silakan, apa informasi yang kalian dapatkan dari papan pintar piktogram? Silakan dibagikan sama teman-temannya. Silakan didiskusikan bersama bagaimana cara membuat piktogram, mengasah piktogram. Terus soal tadi, silakan dibantu sama teman-teman. Silakan dibacakan ya. Ayo, semuanya kerja ayo. Contohkan ya cara mengerjakan soal ini. Tadi kan ada soal kan? Sudah dikerjakan semua soalnya? Kita disuruh membuat piktogram kan? Tadi piktogram pohon jeruk alfa kan? Tadi pertanyaan pertama itu, buatlah piktogram dari data hasil panen jeruk Pak Alfa jika satu gambar jeruk mewakili 4 kg jeruk. Tapi kalau satu gambar jeruk ini berapa kilogram jeruk? Oke, kalau di data pertama tadi minggu ke-1 hasil panen jeruk Pak Alfa ada 22 kg kan? Iya. Berarti kalau satu gambar jeruk mewakili 4 kg, berarti kalau 22 kg, berapa butuh kita gambar jeruk untuk minggu pertama? 5. Yakin? 22. 5 kali 4? 20. Ada sisa 2 kan? Iya. Kalau sisa 2 berarti mewakili cuma setengah gambar jeruk. Contohnya kan, berapa tadi semua 22? 5 Iya. Perhatikan ya, nanti disuruh lagi satu-satu ya. Jadi kan satu jeruk tadi berapa kilogram jeruk? 4. Berarti kalau Pak Alfa tadi di ke-1 22 kilogram jeruk, berarti berapa gambar jeruk kita butuh? 5 kali 4? 24.
20. Nanti kalau 2 lagi sisanya kan berarti. Jadi bilang 1 di sini. 1. Berapa tadi Mas Tia kan? Iya. 2, 3, 4, 5, semua kan? Sama. Oke, setengah. Oke, silakan si. Saya mau si Sandra. Nomor 2, ayo nomor 2. Ayo nomor 2 ini. 16 sudah. Berarti minggu kedua berapa kilogram hasil panen jeruk palpa? 16. Berarti coba Sandra. Yang saya mau dari kelompok apa sih? Si Karo. Oke, sekarang yang ketiga, minggu ketiga tadi berapa kilogram jeruk palpa? 24. Kalau 24 berapa tambah jeruk kita kasih di papan piktogram kita? Si Karo, ayo. Karo kelompok 3. Ayo, berapa ya? Yang lainnya dilihat ya kalau benar atau salah. 3, 4, 5. Miring. Luruskan dulu ya. Luruskan. Biar. Oke, cuma 6. Yakin? Yang lain yakin? Ya. Kenapa 6? Oke, sekarang yang nomor 5. Berapa kilogram? Si Abed, ayo, sini Abed. Sudah dilihat, sudah. Semua kan? Sekarang sudah mengerti cara buat piktogram. Oke, kalau sudah mengerti, Miss punya LKPG, silakan dikerjakan masing-masing kelompok ya. Oke, silakan dicatat ya. Didiskusikan bersama masing-masing kelompok. Ayo. Kerjakan ya. Dapat semua LKPD ya. Jadi sekarang di situ sama seperti cara kita membuat piktogram tadi. Silakan dibuat piktogramnya, diasosiasikan sesuai dengan gambar piktogram yang ada pada notes. Terus ada pertanyaan di bawah-bawah situ kan? Nah, silakan dijawab pertanyaan tersebut. Oke, ayo cepat. Silakan didiskusikan ya. Sesuai dengan materi yang kalian dapatkan dan hari ini. Silakan disesuaikan dengan gambar dan simbol yang ada di LKPD tersebut. Ayo, silakan ya dari LKPD tersebut. Silakan diinputkan datanya dari data terkecil sampai data terbesar. Ayo, silakan dianalisis ya hasil piktogram tersebut nanti. Kalian bisa tahu apa data dari kecil sampai data terbesar. Silakan diinputkan ya. Ayo, silakan didiskusikan bersama. Silakan. Depan kerja pasar tadi ya, diskusi dulu ya. Oke, sudah semua. Silakan nanti ya. Perwakilan kelompok, silakan dipresentasikan hasil kerjanya. Siap.
Oke, saya mau kelompok terakhir, kelompok 5. Si kelompok kata, ayo silakan. Silakan kakak. Ayo, silakan ya didengarkan hasil presentasi dari kelompok 2. Ayo silakan data. Merepresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang jawaban 1. Berapa banyak film yang terjual selama seminggu? 195 kue. Ada benar atau salah? Oke, yang kedua. Oke, kelompok 5 bilang 400 rupiah jawaban nomor 2. Benar atau salah? Yakin? Berapa 400? 1.100. Berarti itu keuntungan 1.000 bunga. Oke, silakan jawaban nomor 3 kelompok 5 apa? Mempermudah dalam membaca dan Kelebihan menyajikan data dengan program. mempermudah dalam membaca dan data. Oke, benar. Oke, silakan kakak. Tadi kan sudah bilang kan, silakan diurutkan data yang terkecil sampai ke terbesar. Silakan simpulkan hasil diskusi kalian. Oke, kelompok lain silakan dengarkan ya. Dimulai dari minggu Selasa, Kamis, Senin, Jumat, Rabu, Sabtu, Minggu. Data terkecil adalah Selasa sebesar 10 kue dan terbesar hari Minggu 35 kue. Oke, silakan dapat kata ayo. Dari LKPD Fasilitas Selama tadi, silakan diurutkan data dari yang terkecil ke terbesar. Dari datanya apa? Tadi pertama. Dari piktogram tersebut data paling terkecil itu jatuh pada hari apa? Kalau data terbesar, di kue itu yang paling banyak laku itu hari apa? Tidak laris hari apa? Oke, kalau belajar ini ada yang mau ditanya? Tidak ada. Terima kasih untuk hasil kerja kalian hari ini dan kami sangat senang juga rata-rata. Saya lihat tadi jawaban kalian di sini benar semua. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Yang masih teman-teman yang masih tidak mengerti, silakan nanti bertanya sama teman-teman yang lain ya. Oke. Karena lanjutan materi kita kan ini masuk di usaha ujian. Oke, silakan kembali belajar nanti ya. Terima kasih kerjasamanya untuk materi kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran itu mau tanya, apa kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Piktogram. Bagi mempermudah menyajikan hasil data. Miss mau refleksi dari belajar piktogram. Apa hal baru yang kalian pelajari tentang piktogram? Perbedaan tabel frekuensi dengan piktogram. Kalau piktogram gambar. Kalau tabel frekuensi, oke berarti sudah mengerti ya. Ini menarik. Silakan nanti sebagai tugas di rumah, silakan dikerjakan halaman 252. Oke ya, dan di rumah ya. Tugas halaman 152. Oke. Silakan dipelajari
akan belajar ke materi baru tentang diagram mata. Silakan dikerjakan tugasnya, dibaca-baca juga materi selanjutnya. Demikian